Hai, perkenalkan, nama saya Irba Merkansa dengan NIM 2111133003 dari Teknologi Industri Pertanian. Sekarang saya akan membuat video praktikum mikrobiologi industri. Hemosimeter, juga dikenal sebagai hemositometer atau ruang penghitungan sel, adalah alat yang digunakan untuk perhitungan sel manual. Sesuai dengan namanya, hemosimeter awalnya diciptakan untuk mengukur sel darah. Saat ini, hemosimeter digunakan untuk menentukan jumlah sel total dan kelangsungan hidup berbagai jenis sel dalam berbagai aplikasi. Hemosimeter adalah slide khusus yang digunakan untuk menghitung sel dengan mikroskop. Ada beberapa jenis hemosimeter, semuanya dengan jaringan perhitungan yang berbeda. Nah, yang paling umum digunakan adalah ruang improved Neubauer. Apa itu ruang Neubauer yang ditingkatkan? Neubauer yang ditingkatkan memiliki lekukan berbentuk H di tengah slide yang memisahkan ruang menjadi dua ruang hitung. Kisi-kisi diukir pada permukaan untuk membuat perhitungan sel menjadi lebih mudah dan tepat. Mulailah dengan mengambil sampel yang mewakili populasi sel kita. Nah, kita dapat memastikan sampel kita representatif dengan mensuspensikan kembali larutan dengan memipet ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum mengambil sampel. Jika terlalu banyak atau terlalu sedikit sel di ruang hitung kita, hal ini akan mempengaruhi jumlah sel kita. Jika terdapat terlalu banyak sel, perhitungan menjadi lebih sulit sehingga mengakibatkan kesalahan. Nah, namun kita dapat mengharapkan lebih banyak kesalahan acak jika jumlah sel terlalu sedikit. Karena konsentrasi sel yang disarankan untuk menghitung dengan hemosimeter adalah sekitar 106 sel per mili. Dengan menggunakan ruang improved Neubauer, kisaran konsentrasi sel optimal adalah 2,5 dikali 105 hingga 2,5 dikali 106 sel per mili. Nah, akibatnya kita mungkin perlu mengencerkan atau memekatkan sampel kita sebelum dihitung. Nah, jika kita mengencerkan sel, catat faktor pengencerannya sehingga kita dapat menghitung konsentrasi sel dalam sampel asli nanti. Nah, menentukan faktor pengenceran sangatlah mudah dengan menggunakan rumus ini. Kotak perhitungan 3x3 mm pada improved Neubauer dibagi menjadi 9 kotak 1x1 mm. Seperti yang ditunjukkan ini, setiap kotak dibagi lagi menjadi 16, 100, atau 400 kotak yang lebih kecil. Berbagai kisi memungkinkan kita menghitung sel dengan ukuran berbeda. Bagaimana cara kerja metode hemosimeter? Nah, secara singkat, metode perhitungan sel hemosimeter melibatkan langkah-langkah berikut nih. Nah, yang pertama, bersihkan hemosimeter dan kaca penutup dengan etanol. Pastikan etanol menguap sepenuhnya sehingga tidak mempengaruhi sel yang akan dihitung. Yang kedua, tempatkan kaca penutup di atas ruang hemosimeter untuk menghentikan penguapan sampel. Yang ketiga, masukkan 10 mikroliter sampel yang telah diwarnai ke dalam salah satu atau kedua ruang hitung dengan mikropipet. Aksi kapiler yang memastikan distribusi suspensi yang merata di dalam ruangan. Nah, yang keempat, tempatkan hemosimeter di bawah mikroskop. Yang kelima, sesuaikan fokus mikroskop hingga kita dapat melihat sel dengan jelas. Yang keenam, hitung sel menggunakan perhitungan. Nah, pantau jumlah total sel dan jumlah sel mati. Nah, yang ketujuh, setelah selesai, bersihkan hemosimeter dan kaca penutup dengan etanol. Sebelum kita mulai menghitung, kita perlu memutuskan kotak perhitungan hemosimeter mana yang akan kita hitung. Memilih kotak yang memberikan representasi keseluruhan sel yang baik pada slide sangatlah penting. Nah, misalnya menghindari hanya menghitung sel pada 3 kotak teratas, karena hal ini mungkin tidak mewakili jika cairan tidak menyebar secara merata ke seluruh permukaan kaca objek saat dikeluarkan dari pipet. Nah, beberapa strategi yang dilaporkan oleh para ilmuwan internal berdasarkan perspektif tim ilmuwan aplikasi lapangan internal, menemukan 3 metode yang paling banyak digunakan. Yang pertama, hitungan logis, yaitu pendekatan yang umum dan representatif adalah dengan menghitung sel di 4 kotak sudut dan kotak tengah kisi hemosimeter. Ini disebut perhitungan logis. Nah, yang kedua, jumlah mutlak. Alternatif, kitanya dapat menghitung sel di ke-9 kotak hemosimeter. Dalam metode ini yang dikenal sebagai perhitungan absolut, kita menghitung sel di semua kotak sambil mengikuti pola zigzag. Metode perhitungan ini menguntungkan bila terdapat konsentrasi sel yang tinggi dalam sampel karena polanya mudah diikuti, sehingga kecil kemungkinannya kita tersesat dan harus memulai kembali. Yang ketiga, hitung cepat. Jika kita sedang terburu-buru, kita mungkin tergoda untuk melakukan perhitungan cepat. Dengan metode ini, kita hanya menghitung sel dalam 2 kotak yang letaknya berseberangan secara diagonal. Jika kita menggunakan pendekatan ini, hasilnya tidak akan mewakili
Namun ini bisa menjadi cara yang baik untuk memeriksa kultur sel kita jika kita sedang terburu-buru. Nah, apapun strategi yang kita pilih, hal yang paling penting untuk diingat adalah konsisten sepanjang prosedur perhitungan kita, sehingga hasil kita secepat mungkin dan kita dapat membandingkan data kita dari waktu ke waktu. Setelah kita menghitung sel, kita dapat menggunakan jumlah sel dan faktor pengenceran untuk menentukan jumlah atau konsentrasi sel total dalam sampel asli menggunakan rumus berikut. Masing-masing dari 9 kotak pada grade Improved Newber memiliki volume 0,1 mm kubik. Nah, faktor perkalian 10 pangkat 4 pada rumus di atas mengubah hitungan dari sel per 0,1 mm kubik menjadi sel per mili. Nah, kebanyakan persegi hemosimeter mempunyai volume 0,1 mm kubik, sehingga faktor perkaliannya dalam banyak kasus adalah 10 pangkat 4. Nah, saat kita menghitung sel menggunakan pewarnaan sel, kita juga dapat menentukan viabilitas sel. Melacak kelangsungan hidup sel dapat membantu pemeliharaan kultur sel sehari-hari dan membantu kita memahami bagaimana sel kita merespon lingkungan yang berbeda. Nah, ketika kita mengetahui jumlah total sel dan jumlah sel mati dalam sampel, kita dapat menghitung viabilitas sel menggunakan rumus berikut. Fermenter adalah didefinisikan sebagai wadah silinder tertutup yang mendukung aktivitas biokimia dan kimia oleh mikroorganisme untuk membawa konversi bahan mentah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, tujuan dari fermenter itu meliputi produksi metabolit, enzim, biomasa mikroba, dan produk rekombinan. Nah, fermenter itu memiliki sifat ideal. Yang pertama, fermenter harus dibuat dari bahan berkualitas baik yang dapat menahan semua kondisi dalam pembuluh. Yang kedua, seharusnya memberikan produktivitas tinggi. Yang ketiga, harus mampu menangani tekanan sterilisasi aliran. Keempat, seharusnya ada semua parameter kontrol yang memantau proses fermentasi seperti pH elektroda, permukaan suhu, dan lain-lain. Yang kelima, bahan yang digunakan dalam fermenter harus murah yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Berikut adalah desain fermenter. Itu adalah top plate. Inilah penutup yang umumnya terbuat dari stainless steel. Ada pipa inokulasi, membantu port inokulum dalam fermenter. Drive motor, ini menggerakkan poros pendorong. Impeller shaft, memegang agitator secara terpusat. Impeller, bertindak sebagai alat agitasi untuk mencampur nutrisi dan mikroorganisme secara seragam. Stir, mencampurkan gelembung gas di seluruh media kultur cair. Baffle, mencegah aliran balik atau pembentukan pusaran dengan memecah gelembung gas untuk meningkatkan efisiensi aerasi. Sparger, ini pemasok oksigen ke media kultur melalui tabung berlubang. Tiriskan titik sebagai penarikan sel atau media untuk fermentasi berkelanjutan. Jaket pendingin ini dipasang secara eksternal ke pembuluh fermentasi yang memungkinkan aliran uap atau air dingin untuk menyeimbangkan panas yang dihasilkan selama proses. Selanjutnya adalah pengontrolan elemen. Elemen pengontrol berisi elemen yang memantau parameter yang diperlukan untuk pembentukan produk seperti suhu, pH, asam basa, suplai oksigen, dan tekanan. Yang meliputi PT sampai 100 itu memantau suhu di bejana biakan, probe busa merasakan pembentukan busa, pH elektroda memantau pH dalam bejana biakan, sensor oksigen mempertahankan tingkat kandungan oksigen terlarut, panel pemanas memberikan panas ke medium, jari dingin ini adalah pipa yang mengalirkan air dingin ke dalam pembuluh untuk mendinginkan isinya, rotameter menyediakan aliran udara variabel ke bejana biakan, katup tekanan mempertahankan tekanan, pompa udara presiden udara ke seluruh media, pompa peristaltik ini memompa asam, basa, dan antifoam ke dalam media. Nah, fermenter ini adalah jenis-jenisnya nih. Ada 5 jenis, yaitu ada fermenter tangki pengaduk, fermenter airlift, fermenter unggun terfluidasi, fermenter tempat tidur dikemas. Nah, barusan adalah penjelasan tentang perhitungan dengan hemosimeter dan bagian-bagian dari fermenter nih. Nah, semoga suka ya. Terima kasih. Bye.